Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ranta Kasih Ramadan dengan NIM 3 digit terakhir 039. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai algoritma dan pemrograman yang berjudul tentang materi fungsi gitu, teman-teman. Langsung saja kita mulai. Tujuan video kali ini adalah supaya kita mampu memahami konsep perulangan di Python, konsep fungsi di Python, serta mempraktikkan penggunaannya secara menyeluruh. Melalui pembelajaran ini, kita diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan karakteristik fungsi dalam algoritma, serta kita juga ditargetkan dapat mengembangkan logika pemrograman eh, menggunakan fungsi. Selain itu, kita juga akan melakukan demo activity yang diharapkan kita dapat berlatih mengombinasikan seluruh konsep materi-materi sebelumnya dengan materi baru kita yaitu fungsi. Nah, juga semoga kita dapat memanfaatkan fungsi untuk meningkatkan keterampilan dasar pemrograman Python secara praktis. Untuk software yang akan digunakan, sebenarnya untuk video kali ini tuh hanya dua, yaitu Scratch dan juga VS Code. Karena replit saya, seperti yang saya bilang kemarin, itu penuh. Oke, kita mulai dari apa itu fungsi. Nah, fungsi adalah blok kode blok kode terorganisir untuk menjelaskan tugas tertentu. Nah, fungsi ini berfungsi untuk membantu menghindari duplikasi kode, membuat program lebih terstruktur, dan juga mudah dikelola dan diuji. Nah, fungsi bisa diibaratkan seperti mesin kecil dalam program. Kita tinggal memanggilnya saat butuh tanpa menulis ulang semua instruksinya. Contoh, kita ini tuh contoh dalam kode Python. Def sapa, print hello selamat datang. Jadi ketika kita panggil fungsi sapa atau def itu fungsi ya teman-teman. Def sapa, maka program akan langsung memanggil program itu langsung print hello selamat datang seperti itu. Kemudian struktur fungsi di Python dan juga di Scratch. Nah, ini seperti saya bilang contohnya itu def itu tuh adalah untuk memanggil fungsi, kemudian ini adalah nama fungsinya, dan ini isi fungsinya. Kemudian di Scratch, itu tuh define, atau kemudian nama fungsi. Nah, ini merupakan blok perintah di dalam MyBlock gitu, teman-teman. Nah, keduanya memiliki konsep yang serupa, itu sama-sama deklarasi, isi perintah, dan pemanggilan. Kemudian parameter dan argumen. Nah, parameter adalah variabel yang menerima data saat fungsi dipanggil. Kemudian argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat pemanggilan. Contoh, Python. Di Python ini def, sapa. Nah, ini parameternya itu nama. Kemudian print, kalau nah, hello, ini apa? Hello, koma, nama. Itu argumen. Nah, gitu teman-teman. Ini juga sama, define, dan seterusnya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian return value atau nilai kembalian. Nah, return digunakan untuk mengembalikan hasil dari fungsi di Scratch. Konsep ini dapat digantikan dengan menyimpan hasil ke variabel. Oke. Di Python contoh definisi kali A, B. Jadi kemudian return A dikali B. Jadi bisa dibilang ketika kita panggil definisi kali, kemudian kita ketahui A-nya 4 dan B-nya 2, maka dia akan langsung melakukan ini membuat variabel AB itu sesuai dari inputan hasil dari A kali B ini gitu teman-teman. Kemudian di Scratch itu hasil TO ini sama aja. Oke, langsung aja. Kemudian scope variabel. Nah, scope variabel itu ada dua, itu global, dapat diakses dari seluruh program, kemudian lokal hanya berlaku di dalam fungsi atau myblock gitu. Contoh di Python itu x sama dengan 10 itu merupakan global, kemudian di definisi ubah. Jadi x sama dengan 5 itu menjadi lokal. Kemudian print dalam fungsi titik, koma, x gitu.
Itu dalam fungsi contoh. Ini sebenarnya susah dijelaskan ya. Langsung aja ke desain fungsi via flowchart. Nanti ini kita jelaskan aja langsung pakai flowchartnya. Intinya itu kita apa, blok mulai, input PL, proses PL, keluarkan hasil dan selesai. Kemudian di scratch nggak perlu. Oke, kita langsung saja ke programnya. Terus sorry, ini ada apa ini? Nah, ini dia apa, pada scratch. Kita mulai dari scratch. Jadi di scratch ini fungsi itu, untuk membuat fungsi teman-teman tinggal pencet di bagian my block, kemudian teman-teman tambah apa, tekan make a block. Nah, ini teman-teman bisa buat fungsi. Nah, contoh kita buat nama fungsi di sini tuh fungsi, sorry, kali gitu. Nah, dia akan memunculkan definisi fungsi kali. Nah, ini untuk apa namanya, variabel dari fungsi tersebut gitu, teman-teman. Nah, di sini pada program kali ini kita membuat sebuah kalkulator menggunakan fungsi ya, teman-teman. Pertama, kita jelaskan dulu dari 5 fungsi ini. Yang satu adalah fungsi print instruksi. Nah, pada fungsi ini itu tuh programnya isinya adalah mengucapkan selamat datang di dalam kalkulator, kemudian jeda selama 2 detik. Oke, kita perbesar. Kemudian ucapkan provide two number and the operation type. Jadi uh, misal kita disuruh input 2 angka dan juga jenis operasi yang akan kita kerjakan, dan kemudian akan menunggu 2 detik. Kemudian definisi yang kedua adalah add to number. Nah, ini variable to number. Nah, yang isinya adalah variabel number 1 dan juga variabel number 2. Ini tuh sebenarnya bukan apa, hasil dari ini apa ya, teman-teman, bisa dibilang iya variabel sebenarnya di dalam make a block, seperti ini apa ya, seperti itulah. Jadi misalkan ini number 1, kemudian number 2, dan seterusnya bisa dibuat di sini. Nah, contoh, nah ini add input dan seterusnya, misalkan ini kita ubah jadi number 1, number 2, nanti ada di ini number pertama dan number kedua. Kemudian ini setting variable result to fungsi variable number 1 dan fungsi variable number 2. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu subtract. Ini untuk penjumlahan, ini pengurangan. Teman-teman bisa lihat di sini, ini perkalian dan ini pembagian. Kita lanjutkan aja langsung ke programnya supaya kita menghemat waktu. Di sini untuk memanggil program, kemudian print fungsi instruction. Nah, ini jadi si program akan memanggil fungsi yang pertama ini, teman-teman. Kemudian dia akan bertanya number one, kamu ingin input apa gitu. Kemudian program akan menyeting variabel number one merupakan dari jawaban kita gitu. Kemudian ini juga tetap sama. Selanjutnya program akan bertanya jenis operasi yang ingin kamu gunakan. Di sini kita disuruh pilih dari 1 sampai 4 sesuai dari keterangan. 1 untuk addition, 2 untuk subtraction, atau bisa dibilang 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian. Nah, kemudian program akan men-setting variabel operasi sesuai dari jawaban kita. Kemudian program akan dilanjutkan ke if else. Jadi jika program jika input sama dengan 1, maka program akan menjalankan fungsi yang
kedua, yaitu fungsi untuk penjumlahan. Kemudian jika salah, dia akan melanjut ke fungsi if else yang kedua, yaitu jika operasi sama dengan 2, maka program akan memanggil fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengurangan. Oh, iya benar. That number. Kemudian jika bukan 2 atau else, maka dia akan lanjut ke if else yang ketiga, yang jika operasi sama dengan 3, bla bla bla. Kemudian apa? Dia akan memanggil fungsi untuk perkalian dan seterusnya, dia akan berulang. Nah, kemudian di apa? If else yang kelima, kalau nggak salah 1 2 3 4, ya. If else yang kelima, misalkan jika eh, kita memasukkan apa? Oh, ini yang pembagian. Operation 4. Nah, 4 itu kan pembagian ya. Ya, misalkan jika number 2 tidak sama dengan 0. Jadi ini tuh untuk menghindari pembaginya adalah 0. Maka program akan memanggil apa ini namanya? Fungsi yang kelima ya. Nah, jika apa? Jika program variabel number 2 itu sama dengan 0, maka program akan menjalankan division by 0 not possible, kemudian dia akan stop program dan akan dilanjutkan ke sini apa say join result atau hasil dari program kita. Kemudian ini juga sama number is not correct. Ya, jika kita tidak memasukkan angka 1 2 3 di antara 1 2 3 dan 4 misalkan, itu kita program akan melakukan bukan input output teks berupa operation number is not correct atau apa nomor operasi itu tidak benar gitu. Kemudian dia akan menghentikan program dan akan langsung dilanjut ke program terakhir ini, yaitu menunjukkan hasilnya gitu. Ini langsung saja kita coba. Nah, tuh program, kemudian kita ditanya, kita masukkan misalkan yang benar dulu aja ya. Kemudian 2. Kita pilih penjumlahan dulu. Result sama, nah dia akan langsung menampilkan hasilnya. Kemudian kita coba salahkan, misalkan kita tadi input pembagian ya 4, sorry, astaga. Kemudian ini 0 lah. Oh iya, nah ini kita pilih pembagiannya. Nah, B0 is not possible, jadi tidak mungkin gitu. Dia itu akan langsung berakhir dan tidak menampilkan result apapun karena resultnya itu kosong gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk Scratch kita cukupkan sekian dulu. Untuk activity 7 kita lanjut ke activity 7 menggunakan bahasa Python. Nah, di sini saya buat versi yang berbeda, yaitu untuk menghitung apa ya, panjang kali lebar sebenarnya teman-teman. Itu lebih mudah. Apa ya? Oke, contoh di sini print. Jadi program akan, ini cuma sebuah definisi fungsi aja ya. Di sini program akan print pengenalan fungsi, kemudian print ini fungsi adalah bla bla bla, dan seterusnya. Ini hanya apa ya, bukan citra, apa, pencitraan. Nah itu
Nah, kita langsung ke program intinya aja. Nah, ini program intinya di sini. Def Sapa atau fungsi Sapa. Nah, fungsi Sapa adalah print hello. Ini adalah contoh fungsi sederhana tanpa parameter. Nah, kemudian program ketika kita di sini kita panggil Sapa. Iya, pemanggilan fungsi kita panggil Sapa, fungsi Sapa. Kemudian nanti dia tuh akan langsung ngeprint, kemudian input. Ini input, tekan enter untuk melanjutkan ke contoh fungsi dengan parameter. Jadi ini tuh eh, nanti di programnya sebenarnya ini lebih ke bukan program panjang kali lebar ya teman-teman, tapi program penggunaan apa ya, penggunaan fungsi gitu. Nah, kemudian fungsi dengan parameter ada print bla bla bla, dan ini contohnya fungsi dengan parameter def sapa nama. Nah, ini fungsi sapa nama. Nah, kemudian parameternya adalah nama gitu teman-teman. Nah, kemudian print hello dengan parameter nama dan selamat belajar fungsi di Python. Seperti itu. Kemudian demo interaktif, nama pengguna sama dengan masukkan nama Anda. Ini input ya teman-teman. Kemudian sapa nama pengguna. Nah, ini makanya beda tuh. Parameternya beda itu untuk interaktif. Jadi eh, apa ya? Memanggil fungsi nama dan nama pengguna itu kita praktekkan aja, mungkinnya lebih gacor harusnya. Python. Waduh. Nah, halo, ini adalah contoh fungsi sederhana tanpa parameter. Fungsi adalah blok. Nah, ini adalah sapaan contoh yang tadi itu mana? Nah, kalau mana sih? Oh enggak, yang ini sapa dulu. Ini langsung print gitu. Kemudian kita input enter misalkan. Nah, ini contoh kita disuruh masukkan nama kita contohkan run. Nah, program akan langsung membuat langsung ngeprint hasil dari variabel nama ini dengan nama kita. Makanya di sini, nah ini itu tuh hasil dari apa input kita gitu teman-teman. Makanya di sini kita disuruh input nama pengguna sama dengan apa. Kemudian ini akan memanggil, oh ini versi demo interaktif, sorry, bla bla bla. Kemudian kita lanjut aja. Dan ini adalah fungsi apa, return value atau fungsi dengan return value adalah fungsi yang dapat mengembalikan nilai dengan return. Contoh, definisi tambah A, B, return A plus B. Ini hasilnya kita masukkan angka. Nah, ini uh, mirip yang tadi, yang barusan, kalkulator sederhana, tapi versi penjumlahannya. Tapi di Python ini tuh lebih mudah, teman-teman. Cuman begini aja fungsinya gitu, nggak panjang. Oke. Nah, dia akan langsung print hasil sama dengan 3. Mana ya? Nah, ini Y sama dengan in, jadi Y X-nya tuh A ya teman-teman. Kemudian Y adalah B. Ini tuh input untuk apa? Untuk memanggil fungsi in dan supaya kita bisa input ke apa fungsi gitu. Ya intinya gitu. Kemudian hasil sama dengan tambah X plus Y atau fungsi tambah X, Y. Kemudian dia akan langsung print hasil dari penjumlahan dari 2 angka di atas. Kita lanjut ke contoh
yang keempat, yaitu adalah penerapan fungsi dalam program nyata. Nah, contoh programnya adalah menghitung luas persegi panjang. Seperti tadi saya bilang gitu, teman-teman. Contoh kita masukkan panjang 4, kemudian lebar 6. Nah, program akan langsung menghitung luas persegi panjang adalah 24. Kemudian satuan luasnya. Nah, ini seperti yang tadi, float. Itu integer ya, sorry. Float itu tuh jenis. Iya. Ya, intinya seperti itu ya, teman-teman. Kita suruh masukin ini. Suruh masukin inputan kita. Itu tuh jenis data dari inputan kita. Yang pertama itu integer, yang kedua itu jenis data float. Sorry, saya agak lupa. Kemudian dia akan ngeprint luas dan seterusnya. Nah, ini fungsi dari hitung luas, yaitu akan langsung memanggil ini apa, return panjang dikali lebar ini dikali ini gitu. Kemudian program akan print luas persegi panjang sama dengan luas. Nah, satuan luas, misalkan kita ubah satuan luas itu jadi meter, itu bisa tinggal di sini aja. Kemudian program akan selesai dan dia tuh akan bilang apa, baru saja kita akan mempelajari bla 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 bla. Mungkin itu contoh singkat saja dari program fungsi di Python. Mungkin kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa cek DM IG saya. Nanti akan saya tampilkan di bio YouTube kita, atau teman-teman juga bisa buka website portofolio saya yang di dalamnya nanti ada apa, untuk memanggil saya lah istilahnya, atau enggak teman-teman bisa komen aja di video saya dan juga komen di web portofolio saya. Kita lanjut ke pembuatan ah, loh, oh ini. Nah, ini contoh bentuk dari flowchart fungsi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh harusnya ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, program akan memulai, kemudian dia akan print instruksi kalkulasi atau print instruksi untuk memulai perhitungan gitu. Kemudian tanyakan pengguna untuk panjang. Jadi ini tuh fungsi untuk yang tadi saya jelaskan, mencari luas panjang kali lebar ya. Luas persegi panjang ya. Nah, pertama dia akan menanyakan atau apa namanya, input gitu. Kita disuruh input apa, dia akan menanyakan pertanyaan mengenai panjang yang akan kita input, kemudian dia akan dilanjutkan ke lebar yang akan kita input, dan di sini program akan memanggil fungsi hitung luas. Nah, cara membuat eh, fungsi di flowchart adalah seperti kita ingin memulai sebuah program, kita tinggal masukkan aja bentuk oval gitu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh, ini merupakan fungsi hitung luas. Nah, program yang akan dijalankan adalah luas sama dengan panjang dikali lebar, kemudian return luas gitu. Program akan terus mengulang eh, fungsi luas ini. Nah, kemudian program akan dilanjutkan ke apa? Fungsi luas. Nah, iya ini ya fungsi variabel luas lah. Dan program akan selesai. Mungkin seperti itu contoh. Kita kita percepat aja waktunya biar cepat ya, teman-teman. Kita lanjut ke demo activity, yaitu school grade. Oke, tunggu sebentar dulu, teman-teman. Oke, kita mulai.
ini fungsi yang pertama. Oke, kita lihat dulu sebelum kita lihat. Di sini ada 4 fungsi ya, teman-teman. Yang pertama, fungsi get grade from user. Jadi kita akan mau mengambil grade kelas lah, gitu lah intinya. Apa ya? Grade itu ya kelas harusnya from user. Kemudian program akan men-setting variabel ask for grade menjadi benar. Kemudian ini fungsi perulangan jika ask for grade sama dengan false. Jadi selama variabel ask for grade itu bukan ya sama dengan false, dia itu akan terus berulang. Kemudian program itu akan terus menampilkan ask next grade and white, kemudian atau memberikan pertanyaan next grade atau kelas berikutnya. Kemudian program akan men-setting variabel grade menjadi jawaban kita. Kemudian jika grade sama dengan -1, maka program akan men-setting variabel ask for grade menjadi false gitu. Kemudian jika program jika bukan sama dengan -1, variabel grade bukan sama dengan -1, program akan menjalankan if else yang kedua, yaitu grade jika grade lebih besar daripada -1 dan jika grade lebih kecil daripada 11, maka program akan menambahkan grade di dalam list grade kita gitu. Ini tuh list ya, warna oranye tuh list kalau nggak salah ya. Oranye yang oranye tua ya tuh. Kemudian pink untuk fungsi, itu tanda kutip ya, tolong diingat. Nah, kemudian jika pernyataan di atas ini tidak sesuai, maka ini program akan mengatakan please provide grade between 0 and 10. -1 to stop, wait selama 2 detik, dan kemudian dia akan mengulang ke atas harusnya ya. Kemudian yang fungsi yang kedua, ini ada 2 fungsi yang sama, yaitu compute list minimum, yang di dalamnya tuh adalah fungsi yang dalamnya ini tuh bukan fungsi lagi, apa tadi itu namanya, parameter. Nah iya, parameter fungsi. Itu parameter fungsi. Jadi ibaratnya tuh ada variabel di dalam fungsi lah. Ya, parameter. Itu parameter tuh fungsi, variabel di dalam fungsi. Kemudian di sini program akan men-setting variabel minimum menjadi item 1 of grade atau ya. Kemudian program akan men-setting variabel index menjadi 1 dan akan melakukan program pengulangan jika program length of grade. Enggak, bukan jika, tapi ini akan mengulang program sebanyak list grade ini gitu, sepanjang list grade, Kemudian jika program yang akan dijalankan adalah jika item index di dalam list grade lebih kecil daripada variabel minimum, maka program akan menyeting variabel minimum menjadi item variabel di dalam variabel index di dalam grade gitu. Kemudian program akan mengubah variabel index, atau bukan mengubah sih, menambahkan ya menjadi menambahkan 1 gitu di dalam fungsi index. Ini juga sama,
Bedanya ini untuk minimum dan ini untuk maksimum. Teman-teman bisa lihat di sini. Tuh. Dan juga logo yang digunakan di sini tuh lebih besar jika indeks lebih besar daripada maksimum. Sementara ini jika indeks lebih kecil daripada minimum. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi complete list average dengan variabel number list. Nah, maka dia akan setting variabel sum menjadi 0 dan men-setting variabel index menjadi 1. Kemudian akan mengulang program sepanjang length of grade atau sepanjang nilai, sepanjang kelas lah. Nilai di kelas ini tuh harusnya school grades. Passing grade. Iya nilai. Oke, sorry kembali lagi ke materi. Eh, change. Nah, ini program akan mengubah sum menjadi atau ditambahkan dengan indeks variabel indeks di dalam grade gitu. Jadi harusnya ya. Kemudian change index tambah 1 dan seterusnya. Kemudian program akan diakhiri dengan mengatur variable average menjadi hasil dari sum dibagi panjang list gitu. Langsung aja kita praktekkan. Next grade misalkan 6, next grade misalkan 7, next grade sama 8. Nah, please provide. Nah, length-nya kita sampai 14. Ini gimana sih, Bang? Bang lagi. Oh, ini kita belum jelasin ininya ya. Nah, ini pertama kita panggil fungsi yang pertama yaitu fungsi get grades. Sorry, ini kita jeda dulu yang sebelah sini. Kita jelasin dulu ini. Ini pertama, program akan menghapus semua item yang ada di list. Kemudian program akan memanggil fungsi get grades from user. Kemudian dia akan di sini menggunakan fungsi if jika length dari grade sama dengan 0, maka you have not given any grade. Kemudian program akan menunggu selama 2 detik dan menghentikan program. Nah, di sini kita coba repeat until sampai dia false gitu. Kita coba misalkan di sini harusnya 11, dia tuh harusnya langsung berhenti. Enggak. Itu akan mengulang guys, sorry. Cara menghentikan itu sampai dia false. Berarti grade sama dengan -1. You given. Nah, -1. Oke, seperti kita lanjutkan pembahasan di sini. Kemudian program akan say atau mengucapkan you given length atau tadi dia akan mengatakan panjang dari list kita. Di sini ada 14 ya. Makanya tadi dia bilang 14 grade, 14 nilai. Kemudian dia akan menunggu 2 detik dan dia akan memanggil fungsi dari ketiga fungsi ini, minimum, maksimum, dan average. Nah, dengan ini tuh dari berdasarkan list kita gitu. Nah, ini untuk kemudian program di sini untuk menampilkan kita membutuhkan ternyata adalah 5 join, teman-teman. Jadi ya berarti 5 dikurangi 1 ya 6. 4 harusnya 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, di sorry. Oke, join itu bisa dibilang dan untuk meneruskan gitu ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa memasukkan variabel di berdampingan dengan teks gitu. Mau variabel apa, nggak usah variabel lah, terus integer atau apalah itu bolehan, itu juga bisa sebenarnya. Jadi fungsi dari program ini tuh kita bisa lihat dari apa, nilai minimal dan juga nilai maksimal, kemudian nilai rata-rata, yaitu nilai rata-rata kita di sekolah itu ya, full grades, nilai kita di sekolah. Nilai minimum kita 6, nilai kita 8, dan rata-rata kita adalah 7, sekian. Seperti itu. Kita lanjutkan ke versi, aduh, nah ini kita nggak bisa gunakan Scratch itu gara-gara ini ya teman-teman. Kita mulai kan demo activity di Python. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ada 4 fungsi juga. Ini fungsinya tetap sama. Eh, kita jelasin aja langsung ya. Ini tuh fungsi grab, kemudian dia akan memanggil apa, list grade, apa enggak mengatur list grade menjadi kosong gitu. Kemudian dia akan bertanya, bukan bertanya, tadi itu ask for grade sama dengan true. Jadi ini variabel, misalkan variabel ini sama dengan benar. Enggak, men-setting variabel ini menjadi true. Kemudian while atau ulang variabel grade jika apa? Nah ini, ulang variabel grade while. Jadi ulang selagi program ini true gitu tuh. Selagi program ini masih dalam kondisi benar. Misalkan grade yang pertama itu integer, yaitu kemudian kita input next grade, input variabel apa, kita input grade ini kita input. Nah ini untuk teksnya yang akan di print gitu. Kemudian hasilnya itu menjadi variabel grade. Nah kemudian di sini ada dua if else ini. Kemudian jika grade sama dengan -1, maka ask for grade sama dengan false, yang artinya program akan langsung berhenti. Seperti tadi gitu. Kemudian jika else dia akan lanjut ke kondisi yang kedua dan bla bla bla. Kemudian dia akan return grade. Jadi dia akan langsung mengulang apa, fungsi dari grade ini gitu teman-teman. Oh, bukan mengulang, return, panggil itulah. Kemudian ini fungsi yang kedua, ini sama seperti tadi, for number in itu apa kemarin tuh, perulangan lah istilahnya, perulangan number in number list, perulangan number list. Jadi kita panjang apa, sepanjang listnya gitu, dia itu akan terus mengulang sampai listnya berakhir gitu. Kemudian jika number itu lebih kecil daripada minimum, maka minimum sama dengan number. Nah, minimum adalah number list 0 gitu. Number list yang pertama. Ya, minimum itu number list. Jadi di dalam number list, misalkan di sini tuh nilainya tuh paling kecil 0 dan paling besar 10. Ya, sama seperti tadi berarti. Ini untuk mengatur nilai minimum sama dengan apa? Dipanggil dari list, number list yang pertama gitu, 0 gitu. Ini juga sama, maksimum number list 0. Bukan 0 sih, yang pertama. Apa ya? 0 bener.
nol. Kemudian jika number lebih besar daripada maksimum, maka dia tuh akan print segitu. Ya, juga sama. Ini enggak. Ini tuh sum atau jumlah penjumlahan ya guys. Nilai rata-rata lah. Ini average rata-ratanya sum itu penjumlahan benar total, bisa bilang total sama dengan 0. Jadi for number in number list adalah sum atau jumlah kan number. Jadi kita akan terus mengulang number dari nomor 1 di dalam list itu kan di jumlah yang hasilnya itu akan menjadi sum. Kemudian variable average itu adalah hasil dari fungsi ya variabel sum dibagi panjang dari number list gitu. Kemudian return average lanjut ke program intinya, grade sama dengan fungsi grade. Ya ini grade. Kemudian jika panjang fungsi sama dengan 0, maka print not given any grade. Jadi jika panjang fungsinya 0 gitu atau nggak ada di dalam listnya tuh nggak ada apa-apa, dia itu akan print you've not given any grade dan program akan langsung berakhir, exit. Dan kemudian jika print grade, dia akan memprint grade. Astagfirullahaladzim. Print grade, kemudian print given plus string panjang dari grade plus grades. Nah, ini buat tadi penutup. Nah, ya kita praktikin aja ya biar jelas. Oh iya, ini juga mungkin teman-teman nanti tolong dicoba di rumah ya. Next grade, kita mulai contoh program dari fungsi ini. Salah. Waduh. Sorry. Please provide. Nah, ini. Selagi kita tidak menginput min 1, program itu tidak akan berhenti gitu teman-teman. Coba kita di sini. Astagfirullah. Nah, ini kita panggil misalkan panggil min 1, dia tuh akan langsung berhenti dan dia akan menunjukkan bahwa panjang dari kita tadi itu 9 gitu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini tidak dihitung karena dia lebih dari 10. Karena range dari yang tadi saya masukkan adalah 0 sampai 10. Kemudian rata-ratanya adalah 1 dan nilai maksimum adalah 1, nilai minimum adalah 1. Jadi ini untuk menampilkan hasil dari nilai minimum, maksimum, dan juga rata-rata. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Program yang dapat saya sampaikan atau materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika pada materi kali ini saya kurang maksimal dalam menjelaskan materi. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.